Oke baik, perkenalkan saya atas nama Dini Triayu dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang landasan keterampilan komunikasi. Selamat menyaksikan. Oke baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep umum komunikasi. Nah, secara etimologis, perkataan komunikasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Nah, komunikasi ini berarti penyampaian sebuah pesan oleh komunikator kepada komunikan. Berdasarkan definisi yang dikemukakan ini, kita dapat jelaskan bahwa komunikasi ini berkaitan dengan penyampaian sesuatu berupa pesan ataupun pandangan dalam rangka mencari kesamaan pandangan. Sedangkan secara umum itu, komunikasi ini merupakan proses penyampaian pesan dari seorang individu ke individu atau kelompok lain. Nah, proses tersebut berupa penyampaian energi dari alat-alat indera ke otak, yang mana proses tersebut melibatkan beberapa peristiwa, yaitu peristiwa penerimaan dan pengolahan informasi, saling berpengaruh di antara berbagai sistem dalam diri organisme dan di antara organisme. Nah, selanjutnya itu tentang dasar filsafat komunikasi. Nah, filsafat komunikasi ini menyumbang keterangan ke arah opini publik temporal yang mana serta membawa kemajukan kedominan publik. Nah, filsafat komunikasi ini bergerak pada situasi tertentu, momen tertentu, dan memberikan kontribusi tertentu bagi opini publik. Nah, filsafat komunikasi ini juga memungkinkan perbedaan pendapat dengan penulis dan filsafat itu sendiri. Nah, sebagai sebuah konsep, komunikasi dan informasi ini sangat erat kaitannya yang juga menandai lebih dari makna konseptual biasa, yang mana ketika digunakan dalam teori-teori sosial serta dalam teori filosofis tentang realitas dan kebenaran kehidupan sosial. Selanjutnya, pendidikan tentang komunikasi ini sangat penting sebagai dasar filsafat, yang mana beberapa alasan untuk pernyataan tersebut. Yang pertama, filsafat dan komunikasi berbagi prinsip-prinsip dasar. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar filsafat berbagi dengan pendidikan sehingga merupakan dasar yang mau tak mau harus bersifat mutlak. Yang ketiga itu, prinsip-prinsip komunikasi ini adalah substansif, yang mana serta regulatif bagi pendidikan. Nah, berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, jelas tergambar mengenai dasar filsafat komunikasi, di mana bidang ini layak menjadi perhatian lebih karena berkaitan erat dengan aktivitas keseharian individu. Bagaimanapun, setiap individu terlibat dalam hubungan interpersonal yang melibatkan pihak lain, baik secara individual atau kelompok, yang mana dalam hubungan tersebut setiap individu akan berinteraksi melalui komunikasi. Selanjutnya itu tentang komunikasi sebagai dasar hubungan interpersonal. Nah, komunikasi dalam hubungan interpersonal pada hakikatnya itu dilandasi beberapa tujuan, yang mana tujuan tersebut itu dapat saja disadari oleh individu meskipun ada kalanya tidak disadari. Nah, menurut De Vito, dalam komunikasi interpersonal itu setidaknya memiliki 5 tujuan. Nah, yang pertama itu proses belajar, yang kedua membangun hubungan, yang ketiga mempengaruhi, yang keempat bermain, dan yang kelima menolong. Nah, melalui komunikasi, individu dapat memberikan upaya-upaya yang menyenangkan, menghibur, memberi saran, pertimbangan, serta pandangan terhadap orang yang memerlukan. Nah, hal ini juga seringkali digunakan oleh profesi-profesi yang berlandaskan pada upaya pemberian bantuan seperti bimbingan konseling, psikologi, dan sebagainya. Baik, selanjutnya itu komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Nah, di sini profesi ini secara profesional diselenggarakan oleh konselor yang bekerja secara perorangan ataupun kelompok. Nah, konselor profesional ini merupakan seseorang yang menekuni salah satu jenis profesi penolong atau helper yang terlatih di bidang keterampilan konseling. Nah, konseling ini adalah salah satu cara untuk membantu orang lain, tetapi ini merupakan cara khusus yang melibatkan penggunaan keterampilan-keterampilan tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, tujuan utama menggunakan keterampilan konseling ini adalah untuk membantu konseling mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin. Nah, agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Nah, dengan demikian, keterampilan konseling ini digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan dan menolong dirinya sendiri. Adapun pemakaian keterampilan konseling oleh konselor dibagi menjadi
menjadi 5 tujuan. Yang pertama itu supportive listening, yang mana memberi konseling perasaan dipahami dan diafirmasi. Yang kedua itu mengelola situasi bermasalah. Yang ketiga problem management. Yang keempat mengubah keterampilan buruk konseli yang menciptakan masalah bagi konseli. Yang kelima itu mewujudkan perubahan falsafah hidup. Nah, tentunya kelima tujuan keterampilan konseling ini diselenggarakan oleh konselor dengan media komunikasi, baik melalui bahasa verbal dalam wujud penyampaian kalimat dan atau kata-kata, ataupun melalui isyarat tubuh atau bahasa nonverbal. Nah, dari paparan tersebut diperoleh gambaran yang luas tentang keterampilan komunikasi yang mana digunakan dalam penyelenggaraan konseling. Secara garis besar, komunikasi tersebut melibatkan aspek verbal, vokal, tubuh, sentuhan, dan tindakan. Nah, dengan penekanan-penekanan yang spesifik pada masing-masingnya. Nah, keterampilan komunikasi konselor ini juga merupakan elemen utama dalam penyelenggaraan konseling, yang mana penguasaan keterampilan komunikasi akan mendukung efektivitas penggunaan sejumlah keterampilan konseling lainnya dan sekaligus mendorong kesuksesan konselor dalam penyelenggaraan